Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, saudaraku pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kabar Persada akhir pekan. Dan pendengar Radio Persada dan juga 10 radio jaringan lainnya, kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Nah, saat ini pendengar kita akan lanjutkan kabar pekan ini tentunya bersama dengan Bapak Anas Syahirul Alim, beliau selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Surakarta. Nah, bagaimana perspektif beliau tentang menjadi insan pers yang kreatif dan inovatif di era kekinian saat ini? Selengkapnya ya kami kemas dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mimi, Salimah dan Mbak Isna Taskia. Iya, betul sekali. Apa kabar nih Pak Anas, sehat? Kabar baik, semoga panjenengan juga begitu. Iya, alhamdulillah. Sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Anas, ini posisinya sedang ada di mana nih? Saya sudah tadi malam baru nyampe dari Medan dari acara Hari Pers itu kan kemudian dipusatkan di Medan, tapi semalam sudah nyampe di Solo. Di Solo. Wah, ini terima kasih ini Pak Anas sudah menyempatkan waktunya. Ini harusnya bisa beristirahat terlebih dahulu, tapi masih ada waktu untuk berbagi bersama kami ya. Terima kasih Pak Anas. Oh, saya dengan Persada dan timnya itu nggak berani kalau sudah diminta itu. Tetap ini ya, semangat nih. Semangat ya. Insya Allah. Nah Pak Anas, ini juga mumpung masih hangat, masih fresh. Ini juga kita disimak di berbagai radio jaringan termasuk Medan juga, Medan, Pontianak, Bengkulu dan lain sebagainya. Nah ini ada di Medan juga ya? Ada juga, ya, ada ini juga menyiarkan pagi hari ini juga nih Pak. Nah, terkait dengan Hari Pers Nasional, ini apa nih Pak yang bisa disampaikan terlebih dahulu, dibagikan kepada masyarakat secara luas dan khususnya juga untuk insan pers? Monggo nih Pak Anas. Iya, yang pertama tentu Hari Pers 2023 ini menjadi sebuah momentum yang baik. Pertama tentu adalah reflektif itu ya. Reflektif bagi kita merefleksi diri, teman-teman media, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita, apakah sudah terpenuhi. Kemudian apakah keinginan masyarakat sudah terpenuhi. Itu ya secara reflektifnya. Yang kedua tentu adalah kita menyambut tantangan yang ke depan itu yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan semua insan pers, dan kemudian yang ketiga tetap menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai insan pers dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya kira 4 hal itu yang pertama sebagai insan pers di Hari Pers Nasional ini. Ya, nah ini kalau kaitannya dengan insan pers yang bisa kreatif, inovatif, utamanya kalau di zaman yang sekarang begitu ya Pak Anas ya. Ini bagaimana nih pandangan Pak Anas? Ya, ini saya kira kalau judul panjenengan ini kan tentu tantangan ya, kreatif dan inovatif itu, apalagi di era kekinian. Nah kalau di era kekinian tentu tidak bisa terlepaskan dengan persoalan pada sisi teknologi komunikasi atau teknologi informasi yang sangat maju. Ya. Ini yang kemarin juga menjadi pembicaraan panjang juga, termasuk di Hari Pers Nasional, Hari Pers di Medan kemarin juga menjadi perbincangan bahwa sekarang bahkan ketika Pak Jokowi, Bapak Presiden berpidato di depan kawan-kawan itu kan juga demikian. Problem kita itu sementara ini apa sih problem kita ya tadi kalau kita mau mengacu ya inovasi dan kemudian kreativitas itu ya, dan satu lagi adalah kreativitas tanggung jawab itu ya. Kurang apa kalau sekarang itu soal kebebasan itu ya, semua bisa menyalurkan informasi aspirasinya dengan leluasa. Problematika sekarang adalah bagaimana informasi itu benar-benar bertanggung jawab dan kemudian bisa punya manfaat dari sisi
masyarakat Indonesia gitu ya. Sering kita terjebak pada persoalan receh-receh gitu. Kemudian selalu soal kreativitas, ya kreativitas dikaitkan dengan teknologi informasi, ya semua insan pers harus cakap digital gitu. Mau tidak mau ini ketuntutan itu. Saya kira kreativitasnya itu. Kemudian kreativitas konten itu ya. Sekarang orang bisa dengan mudah membuat channel-channel informasi. Ya. Kemudian bisa dengan mudah membuat media gitu ya. Nah, kalau semuanya sama ya tentu masyarakat juga akan dijejali dengan konten yang seragam, maka kreativitas konten menjadi menarik. Kreativitas dan inovasi konten itu. Dan ini juga tantangan kita semua, termasuk tantangan dari kawan-kawan yang ada di Persada Group ini ya, atau NTA Group ini. Saya kira tantangannya ke sana itu ya. Jadi tantangan konten juga penting. Selain tadi adaptif terhadap teknologi informasi. Saya pikir dua hal itu ya, karena konten itu juga kalau ibaratnya kalau dalam teknologi media itu konten is the king gitu ya. Maka kreativitas konten sangat dituntut itu. Saya kira begitu, Mbak. Iya. Memang kadang dilemanya juga kalau sekarang ini banyak teman-teman pers yang sebetulnya sudah terverifikasi, tetapi kadang-kadang juga kalah kreatif dengan pegiat media sosial yang kontennya bisa terus begitu beragam, lebih kreatif begitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Anas sendiri? Iya, sekarang kita itu kan terjebak dengan problematika algoritma itu kan ya. Kemarin misalnya kayak saat berpidato Pak Presiden juga menyinggung bahwa teman-teman yang punya redaksi seringkali terdesak dengan pengelola informasi yang non redaksi atau kemudian yang juga dikelola oleh artificial intelligence gitu ya. Nah ini problematika kita gitu ya, bahwa kita yang seringkali mengelola media yang resmi kemudian mengikuti aturan negara terdesak dengan mereka yang tidak punya keredaksian itu ya. Ini tentu hal yang harus kita selesaikan bersama. Maka apa ya? Maka ya regulasi itu ya. Regulasi itu ya harus dibutuhkan, regulasi negara yang harus dibutuhkan. Karena keberlanjutan ekosistem ini juga sangat dipengaruhi atau sangat ditentukan dengan aturan. Karena selama ini memang belum ada aturan dari mereka. Platform-platform asing itu kan nyaris nggak ada aturannya itu ya. Mereka bisa berselancar, bisa berjibaku dengan apapun, sementara kita kayak Persada dan teman-teman gitu harus mematuhi semua aturan negara gitu ya. Nah ini problematika kita. Nah kalau kita karena kita itu kan sangat dituntut dengan verifikasi. Nah, verifikasi tanggung jawab dan sebagainya. Sementara mereka kan enggak, aturannya mana kan, paling undang-undang ITE kan begitu. Iya. Atau mungkin mengatasi hal ini ada solusi Pak mengenai kedepannya itu bagaimana gitu? Solusi saya pikir tadi yang saya sebut adalah regulasi. Entah kalau mengubah undang-undang mungkin butuh proses panjang. Iya. Misalnya kemarin pemerintah mengusulkan peraturan pemerintah itu ya, atau perpres itu peraturan presiden, dan Pak Presiden juga sudah menyambut saat di Medan, bahkan beliau menantang 1 bulan ayo kita selesaikan kan gitu. Nah ini regulasi ini saya pikir untuk bisa mengatur termasuk publish right. Selama ini mereka kawan-kawan platform itu kan hanya mencomot aja dari isu berita-berita yang dibuat oleh kawan-kawan media mainstream, dan itu nggak terkena apapun, mereka bebas-bebas saja. Sementara kita yang bergerak harus dituntut kode etik jurnalistik, kaidah-kaidah jurnalistiknya juga harus ada, kemudian bayar pajak gitu ya ke negara gitu ya. Nah, sementara yang mereka yang berafiliasi dengan platform-platform asing nyaris nggak tersentuh kan begitu. Bahkan Menteri Keuangan pun sampai sekarang juga bingung cara memajaki mereka kan begitu. Mereka sementara kekayaannya dari clickbait, dari subscribe itu luar biasa. Nah ini problematik negara kita yang saya kira harus segera diselesaikan. Iya betul sekali. Kemudian ada regulasi itu, Mbak. Regulasi harus ada. Baik. Kalau begitu terkait dengan eksistensi media massa begitu Pak, ini kan dengan adanya berbagai macam di tengah gempuran multiplatform media saat ini begitu. Nah ini
gimana caranya nih Pak Anas? Mungkin ada satu tips begitu yang harus kita pegang istilahnya. Kalau dulu mungkin media massa kita bersaing atau ininya dengan sesama media massa begitu ya. Kalau sekarang tidak hanya gitu. Saling melengkapi antara radio satu radio lainnya atau mungkin koran satu koran lainnya. Betul. Tetapi dengan platform digital yang luar biasa begitu. Nah ini bagaimana supaya kita bisa tetap eksis juga nih Pak? Ya memang pertarungan pada konten ya. Kalau kecepatan mungkin kita seringkali agak tertatih-tatih karena mereka kan tanpa verifikasi, kemudian tanpa cross check dengan narasumber apapun kan mereka langsung upload saja. Sementara kita kan dituntut dengan verifikasi. Betul. Nah kuncinya adalah kita tetap yakin saja bahwa kita boleh cepat, tapi tidak boleh salah kan begitu. Tapi mereka cepat dan boleh salah kan begitu. Karena kalau salah tinggal nanti take down saja. Sementara kita kan nggak boleh. Dalam kaidah jurnalistik itu kan sebenarnya nggak boleh ya kita ganti gitu kan. Harus kita itu kan mekanismenya mekanisme media. Nah mekanisme media itu kan mekanisme ralat itu kan. Nah, kalau ralat itu kan berarti harus konfirmasi ulang dan sebagainya. Lah saya yakin begini, di beberapa negara juga mulai sudah berubah ya, bahwa mulai beralih ke media-media mainstream untuk tetap sebagai penjernih informasi. Saya kira media-media tetap bertahan di situ saja, bahwa verifikasi tetap harus dijalankan, maka nanti orang juga akan lari. Problematika sekarang adalah bagaimana melindungi yang tadi saya sebut publisher right-nya ini. Kita seringkali ketika menjadi produsen berita tidak mendapat apapun, bahkan comotan itu begitu saja terjadi tanpa sempritan apapun dari wasit. Lah wasit ini kan pemerintah menggunakan wasit dengan apa ya, dengan regulasi. Nah saya kalau tipsnya ya cepat boleh, tapi tetap harus benar ini kan. Kalau media itu kan kita cepat tapi harus benar. Sementara mereka biarlah cepat, kadang-kadang banyak salahnya kan itu. Maka muncul hoax, muncul macam-macam di media sosial. Nah kalau kita tetap media-media kawan-kawan media mainstream, radio, Persada dan semuanya, koran, cetak yang bergerak di media mainstream tetap bertahan, saya pikir ini bisa tetap menjadi kepercayaan masyarakat gitu. Iya. Berarti untuk itulah yang digarisbawahi seperti yang tadi Pak Anas sampaikan berdasarkan pidato Pak Presiden, bertanggung jawab. Itu tadi berarti ya Pak Anas ya. Yang bertanggung jawab. Ya, ini yang membedakan kita dengan mereka. Mereka media sosial, platform-platform asing ini kan bergerak di dunia apa saja itu ya. Kemudian non redaksi dan menafikan, artinya ya menghalalkan semuanya. Salah nggak masalah, nanti dihapus saja nggak apa-apa, take down saja lah. Nah kita kan nggak boleh kan begitu. Nah inilah kemudian yang kemarin juga jadi tantangan kita, termasuk iklan saja juga sudah mulai menarik, mulai masuk ke mereka ya. 60% belanja iklan itu kan sudah tersedot ke media-media platform asing gitu ya. Dan kita kemudian ya mohon maaf, orang-orang Indonesia menyerah begitu saja dengan atau tunduk begitu saja dengan programatik, dengan algoritma gitu ya. Nah ini saya kira yang harus disadarkan kepada para pengelola media gitu ya. Iya ya, jadi berpikir bahwa iklannya juga sekarang pendapatan dari iklan juga bergeser ke arah sana juga ya Pak Anas ya. Iya, kalau dari hitungan kita itu kan termasuk kemarin dikutip oleh Pak Presiden itu kan hampir 60% belanja iklan itu kan sudah lari ke media asing gitu kan. Nah, ini makanya media juga harus pinter-pinter mencari sumber-sumber pendapatan lain kan gitu. Nah, makanya regulasi lagi kan, termasuk Menteri Keuangan misalnya lebih serius menangani persoalan pajak di platform asing ini. Nyaris mereka kan tanpa pengenaan pajak gitu yang apa namanya yang benar gitu. Oke. Ya.
Baik, kita juga pengen mengetahui juga nih Pak Anas. Ini kalau Pak Anas jadi wartawan begitu, berkiprah di wartawan sudah berapa lama nih Pak Anas nih? Waduh, saya sejak Sampai masih lupa. 96 Sejak itu saya mulai mahasiswa. aktif lah. Mulai 6 itu saya mulai, kalau 95, 94 itu masih pes mahasiswa kan, tapi mulai 96 itu kan mulai berkecimpung di dunia industri kan itu ya. Kemudian saya bergabung dengan dunia industri saat itu di Jawa Post Group, belum ada radar-radar itu ya. Kemudian saya sudah pindah berapa ya, 8 media mungkin ya. Wah, Sudah Masya Allah. pengalamannya sudah banyak Luar biasa. media yang Ya, saya sudah ini di ya. Jawa Post, di Radar, di Forum Keadilan, di Tempo. Kemudian yang paling lama di Tempo itu hampir 8 tahun itu ya. Kemudian di Joglo Semar, Joglo Semar yang lama juga. Joglo Semar itu hampir 10 tahun itu ya. Ya itu iya. 2 media yang lama. baik. Ya hampir 8 media lah saya berpindah. Iya, dengan pengalaman Bapak Anas sendiri nih dari banyak media yang sudah bergabung di sana begitu. Bagaimana cermin dunia pers di Indonesia saat ini Bapak, dan bagaimana mungkin prediksi dari Bapak sendiri tentang pers di Indonesia untuk 1 dekade atau beberapa tahun ke depan? Ya kalau kita bandingkan atau dinamika kehidupan pers di Indonesia itu kan cukup dinamis dan fluktuatif gitu ya. Ketika zaman saya misalnya masih menggunakan teknologi lama dan kemudian juga masih sedikit ya, saya bergabung dengan atau berkecimpung di dunia pers itu saat itu kan masih sedikit. Paling wartawan di Solo itu hanya berapa? Nggak nyampe 20 itu Mbak. 20 wartawan di Solo itu. Kemudian perkembangannya terus di era reformasi ketika SIUP dicabut itu ya, pasca itu kemudian mulai bermunculan. Saat itu media mengalami euforia yang sangat luar biasa. Euforianya adalah terkait dengan konten gitu ya. Jadi konten itu apa mereka bebas menyuarakan apapun kritik terutama terhadap negara itu ya, terhadap kekuasaan. Kemudian terhadap kebebasan berekspresi saat itu. Kemudian bergulir di era sekarang itu ya. Sekarang dihadapkan dengan sebuah keniscayaan hadirnya teknologi informasi yang sangat luar biasa, hadirnya media sosial, platform-platform asing. Lantas apakah kita masih berkutat pada kebebasan pers? Saya pikir enggak. Kalau di era pasca reformasi, oke, kita bicara tentang kebebasan pers dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan enggak. Kita problematika dinamikanya kan pada adaptif, kemudian konten-konten yang tadi bertanggung jawab, konten-konten yang tidak hanya remeh-temeh. Kemudian sekarang ini kan konten-konten yang muncul kan konten-konten receh itu ya, yang saat saya berkecimpung dulu di awal saya berkecimpung di dunia media nggak pernah ada itu. Misalnya penjual dawet cantik di pasar mana, itu kan dulu nggak pernah ada kayak gitu. Kalau sekarang itu malah yang paling dicari. Itu ya. Karena itu yang dicari, yang dimunculkan dan nyaris seragam itu ya. Karena apa? Mereka karena mencari subscribe, mencari clickbait dan sebagainya. Ya, itu kemarin yang jadi kritikan juga dari Pak Presiden itu ya. Apakah kita harus masih berkutat pada konten-konten itu ya. Saya pikir enggak. Kalau kita mau memperbaiki dunia media kita ya ke depan itu agar media mainstream tetap dipercaya oleh masyarakat, maka kita bisa keluar dari konten-konten receh itu ya. Ya itu boleh itu ya, tapi enggak kemudian mendominasi kehidupan kita gitu Iya, ya. betul Kalau sekali. coba bayangkan kalau kehidupan kita didominasi konten-konten, ya saya bukan tidak menyebut tidak bermutu ya, tapi lebih receh gitu aja lah, konten remeh-temeh gitu ya. Iya. Nah, itu boleh saja, tapi ada banyak hal lain yang lebih inspiratif gitu ya. Ya saya pikir ke depan itulah mengembalikan pada konten-konten lama itu ya, yang lebih informatif, bertanggung jawab, kemudian inspiratif untuk masyarakat. Itu saya pikir Siap. itu tugas kita Mas Mbak ke depan ya, termasuk panjenengan semuanya itu ya, Iya, punya banyak grup kan. Nah, itu. Iya, Baik. betul sekali Bapak. Terakhir Pak Anas, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada insan pers terutama dan juga masyarakat yang menyimak pagi hari ini. Silakan Pak Anas. Ya saya kalau pertama tentu dari kami sendiri ya sebagai otokritik juga, mari kita penuhi dunia informasi atau dunia berita
di masyarakat kita itu dengan berita-berita yang inspiratif, yang membangun, kemudian yang menjadi kemudian juga kontrol sosial ya, karena peran kita pers itu kan fungsinya juga kontrol sosial selain edukatif, informatif, hiburan dan juga kontrol sosial. Nah, porsi-porsi hiburan kemudian jangan kemudian diisi atau porsi-porsi informatif kemudian jangan diisi dengan tadi konten-konten yang hanya berisikan receh-receh gitu ya, tapi juga cari konten-konten yang punya inspiratif bagi masyarakat, membangun peradaban, kemudian dan sebagainya, mencarikan contoh-contoh yang bagus gitu ya, kemudian mengungkap kebenaran, mengungkap seluk-beluk yang mungkin punya masalah di masyarakat, itu saya pikir lebih punya warna. Kemudian masyarakat ya punya manfaat dan maslahah gitu ya. Kemudian bagi masyarakat, saya mengajak juga mari lebih bisa mengkritisi juga kinerja pers, kemudian tidak terjebak menikmati pada konten-konten yang semacam itu. Dan kemudian ya ini punya partisipasi yang kuat dalam membangun sistem informasi dan berita yang ada di negara kita. Karena tanpa kritik masyarakat tentu kita juga akan tidak bisa maju kan. Makanya kuncinya ada di masyarakat. Dan seperti dialog-dialog begini kan masyarakat juga akan mengetahui bagaimana harapan-harapan kita bersama. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Anas sudah menyempatkan waktunya di Kabar Persada akhir pekan ini dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Anas. Selamat menikmati weekend juga. Selamat pagi juga Mbak Mimi dan Mbak Isna. Iya, baik. Sukses selalu, sehat selalu Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Iya, baik pendengar, demikian tadi ya kabar pekan ini bersama Bapak Anas Syahirul Alim ya, selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Surakarta.